Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Wah, ini banyak banget ternyata yang hari ini hadir. Luar biasa. Aduh, Suster Pauleta apa sudah hadir di sini? Udah ada belum ya? Ini aku sambil melihat daftar hadirnya. Udah ada, sudah hadir. Sudah hadir. Ada Bu Pulin juga dengar-dengar ya? Ini, hai. Hai Bu Pulin, semoga masih ingat aku ya Bu. Tambah cantik, terus berapa tahun aku tuh alhamdulillah Bu. Soalnya aku tuh kurang memorable karena aku memang tidak sebandel itu, jadi sepertinya tidak menimbulkan kesan yang terlalu mendalam gitu buat Bu Pulin. Tapi kalau ingat cantiknya aja lumayan Bu, alhamdulillah, berarti ingat ya. Sampai sekarang masih cantik. Sampai sekarang masih cantik deh Lucy. Alhamdulillah, terima kasih loh Bu. Selamat malam. Pemberian Tuhan, kecantikan dan kesehatan, yes. Alhamdulillah, bener Bu Pulin. Bu Pulin juga nih masih sama aja kayak dulu loh, tapi ini ya, yang aku seneng dari kita ngobrol-ngobrol di setiap hari Rabu malam, seneng banget meskipun kita hanya lewat Zoom, tapi kita bisa ketemu dengan banyak sekali, ya ada guru, ada suster, terus ada teman-teman yang lain, dan lintas angkatan gitu, senang sekali, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat semua. Nah ini, ada Pak Frans juga. Pak Frans, selamat malam Pak Frans, apa kabar? Sudah ada di sini ya, Pak Frans ya? Selamat Suster malam, Pauleta juga. Selamat malam Pak Frans. Senang sekali ya Suster Pauleta. Sudah hadir tadi Suster Pauleta juga udah sempat WhatsApp aku, udah sempat bilang bahwa Mbak Lucy nanti malam ada lagi kan? Oh ada Suster. Aku siap pokoknya untuk mendukung acara dari Initarki. Nah, kita tanpa berpanjang lagi, aku akan langsung saja membuka acara hari ini. Selamat malam semuanya untuk teman-teman alumni, untuk para guru, suster, untuk Pak Frans, gitu. Semuanya yang sudah hadir di sini, ini benar-benar hari yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena dari minggu lalu kita sudah kehadiran kandidat nomor 1. Nah, kemudian kita juga sudah mendengarkan pemaparan visi dan misinya, programnya juga seperti apa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari kandidat kedua, visi misinya apa, programnya apa. Dan tentunya bukan hanya itu saja, tapi kita juga ada kuis. Ini hadiahnya banyak banget lagi hari ini. Dan tentunya tanpa berpanjang lebar lagi, aku akan langsung memanggil Ibu Ibu. Ini sih adek ya harusnya ya. Andini mana Andini? Boleh nggak sih temenin aku di sini? Iya. Oke, Andini apa kabar? Baik, Kak. Oke, Andini, jangan tegang. Semangat banget. Nah, Andini ini dari angkatan 99, benar ya? Benar. Nah, jadi kalau yang aku mengikuti kegiatan-kegiatan Initarki, angkatan 99 itu bisa dibilang salah satu angkatan yang paling aktif, yang paling gercep juga. Jadi kalau mau ngerjain apa-apa tuh kayaknya langsung saat itu juga gitu. Beneran deh. Jadi waktu buat menyiapkan acara ini aja kayaknya semua langsung tim sesnya Andini bergerak dengan sangat cepat dan sangat rapi gitu. Jadi ini aku apresiasi sekali. Terima kasih banyak. Nah, Andini sehat kabarnya? Sehat, puji Tuhan, belum pernah kena COVID. Aduh, alhamdulillah. Itu buat sekarang tuh lumayan sakit loh kalau misalnya belum pernah kena COVID ya kan? Prestasi, bener. Andini, aku tuh sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan. Tentunya aku sebelumnya pengen tahu dulu gitu ya. Andini kan waktu kita sekolah dulu, kamu angkatan 99, aku 96, pasti practically kita nggak pernah ketemu sih sebenarnya gitu ya. Iya, nggak sempat kamu masuk, aku keluar, benar. Nah, Andini, waktu kamu pertama kali lulus dari Tarakanita, akhirnya waktu itu ngelanjutin kemana sih? Boleh cerita nggak? Pengalamannya kemana, kuliahnya gitu? Aku dibantu pakai slide, boleh ya Kak? Boleh dong, boleh banget. Mais, ini ada tim ses aku yang udah khusus memang bagian bantu astrot aku. Ya. Boleh tolong mulai share screen-nya, Mais? Oke, nah ini kita akan berkenalan langsung dengan Andini. Jadi ini pertanyaan yang standar sih, basic. Jadi pengen tahu pastinya kalau habis dari SMA Tarakanita terus kemana sih, ngapain sih gitu kan? Ya, oke. Nah, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu untuk suster, untuk Ibu Pulin, untuk kakak adik semua, dan tadi Pak Frans yang sudah hadir. Ya. Terima kasih mau ikut di sini. Jadi sesuai tadi Kak Lucy nanya, aku mau jawab pertanyaan Kak Lucy dulu. Mais, boleh tolong slide berikut.
Nah, ini profil Andini. Oke. Silakan Andini. Jadi aku waktu habis lulus SMA itu aku ke Bandung. Aku kuliah di ITB di teknik mesin. Aku tuh ambil jurusan teknik mesin soalnya aku emang senang fisika sama matematika. Tapi tapi pengen tahu fisika matematikanya tuh yang di penerapan. Jadi aku nggak ambil fisika murni atau matematika murni. Aku ambilnya teknik mesin. Terus pas datang ke ITB itu baru nyadar, oh teknik mesin ternyata jurusan laki ya. Gitu. Pas nyampe itu jurusan laki, walaupun angkatan aku sih lumayan banyak Kak ceweknya. Ada 3 orang dari 130 orang mahasiswa. Anyway, untungnya aku anak Tarki, udah biasa dididik jadi perempuan tangguh. Jadi walaupun itu lingkungan itu tiba-tiba mayoritas 95%-nya laki, aku nggak kesulitan nyesuaiin diri sih untungnya waktu itu. Terus sesudah di ITB sempat gap year sebentar, habis itu masih senang teknik mesin, makanya aku lanjut S2 di Singapura, ambilnya teknik mesin lagi di National University of Singapore. Kedengeran nggak ya? Andini, aku tuh pengen tanya sebetulnya, penasaran juga karena kamu dari SMA Tarakanita yang notabene semuanya perempuan, terus masuk ke mesin ITB. Itu gimana ceritanya? Kan kebanyakan laki-laki dong. Jet lag nggak? Jet lag? Awalnya jet lagnya cuma gara-gara pas ospek loh. Ini kok pas baris panjang ke belakang, kok cuma satu baris 3 orang cewek, belakangnya udah laki semua. Sampai agak ada anekdot waktu aku daftar ulang ke ITB itu tuh pas keluar rupanya kakak-kakak senior tuh semua udah nungguin mau nyambut mahasiswa yang barunya. Nyampe pintu keluar disebutin nih jurusan apa. So, aku kan dengan kebiasaan dari Tarki kalau daftar ulang harus pakai kemeja dan rok panjang, aku jawab saya mesin. Tiba-tiba diterang, mesin pakai rok. Tiba-tiba semua menyerbu. Cuman ya udah nggak terlalu dipikirin sih Kak, karena gimana ya, kayaknya mungkin karena kita sekolah cewek semua, bagi kita tuh nggak ada gender limitation kan, jadi ya udah dijalanin aja, akhirnya kuliah sama-sama ya biasa aja sih. Jadi nggak takutan sama sekali waktu itu Andini dari ya sesuatu yang asing banget kan itu sebenarnya gitu, dan sangat berbeda gitu waktu Andini sekolah di Tarakanita gitu, nggak ada ketakutan atau mungkin ngerasa aduh ini bisa apa enggak ya gitu, nggak ada sama sekali. Ada Kak, tapi ya dijalanin aja, kan kita ngotot semua ya orangnya. Akhirnya ngotot berhasil juga kok Kak. Oke. Nah, berarti masuk ke mesin ITB. Nah, setelah itu kemana aja nih perjalanan pekerjaan pertama Andini itu kemana? Oh iya, pekerjaan pertama aku terpaksa banting setir. Aku soalnya pas tingkat 3 itu agak ada masalah kesehatan. Jadi aku decide walaupun aku senang teknik mesin, kayaknya aku nggak sanggup kerja di field sebagai engineer. Jadi waktu itu aku banting setir. Aku ngelamar ke Jones Lang LaSalle. Di situ pekerjaan pertama aku justru sebagai markom, marketing communication. Soalnya itu thank God aku dapat. Bentar. Dari mesin terus sekarang jadi markom. Wah, ini pengalaman kamu kaya sekali ya, Andini. Oke, baiklah. Terus. Ya, untungnya di Jones Lang LaSalle itu aku ketemu bos perempuan yang suportif. Oke. Nah, dia juga lulusan teknik elektro sebetulnya. Terus dia bilang, saya juga teknik elektro kok, tapi saya ngerjain marketing. Jadi menurut saya, kamu pun pasti bisa belajar untuk bidang yang beda. Oke. Jadi aku dikasih kesempatan untuk jadi markom, walaupun background-nya nggak nyambung. Oh, dan apa tantangan paling berat yang kamu rasakan waktu itu? Karena ini kan sama sekali bukan field yang kamu belajar gitu kan, di luar disiplin ilmu yang kamu tekuni selama ini. Tantangannya emang itu profesinya beda banget sama apa yang dipersiapkan selama S1, S2. Cuma untungnya banget waktu aku SMA itu ekskul aku tuh majalah sekolah. Yang somehow itu nolong banget. Iya. Pertama aku.
Jadi karena ekskul di SMA kita dulu gitu ya, jadi tolong. Iya. Ya sih, tapi ini cerita-cerita seru ya. Memang sebenarnya ternyata ekskul yang tadinya kita pikir cuma sekedar mengisi-mengisi waktu, ternyata punya banyak banget benefit pas kita kerja, ya nggak sih? Itu nggak disangka banget sih sebenarnya. Benar. Nah, terus abis itu kamu ini kalau kita lihat kan rentetannya banyak banget ya. Setelah itu kemana nih karir kamu selanjutnya? Setelah itu dari multinational company aku banting setir lagi jadi investor relations. Seperti semacam finance PR itu ke anak perusahaannya Krakatau Steel, namanya PT Platimah Nusantara. Itu aku juga agak harus penyesuaian karena dari multinational masuk ke perusahaan yang anak usahanya BUMN dan lagi ada masuk perusahaan Nippon Steel juga. Jadi, ya itu penyesuaian kedua yang besar dalam hidup aku dari multinational ke BUMN. Wah ya, itu udah pasti culture perusahaannya juga berubah dan berbeda banget gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kamu banyak banget loh pekerjaannya Andini ini, luar biasa. Habis itu kemana lagi? Setelah itu aku ke Bakri Brothers. Nah, kalau di sini aku udah bertahan, ini udah tahun ke-11 dan aku masih bertahan karena di sini aku punya banyak kesempatan belajar. Oke. Ini jabatannya sebagai senior manager investor relations, betul ya? Yang tercatatnya. Yang tercatat, yang nggak tercatat apa nih maksudnya? Yang kadang-kadang ada kayak ada penugasan terakhir itu business development. Pas 2018 aku diminta develop bisnis bus listrik. Oke, baik. Aku boleh ngasih pertanyaan nggak sih sekarang? Boleh ya? Ini kan soalnya udah sampai ke tahap terakhir pekerjaan kamu bertahan 11 tahun kan di Bakri Brothers ini kan. Aku boleh nggak sih ngasih pertanyaan karena ini buat yang hadir hari ini kita punya 3 pertanyaan, bukan hanya 1, bukan 2 tapi 3. Nah, pertanyaan pertama boleh aku bacain dari aku ya pertanyaannya, Andini, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Tapi hadiahnya bukan dari aku, tapi dari tim ses kamu. Hadiahnya adalah, coba kita lihat dulu mana hadiahnya. Jadi pertanyaannya gampang aja. Pertanyaannya aku cuma pengen tahu, selepas dari SMA Tarakanita 1 Pulau Raya, Andini ini sekolahnya kemana? Gampang kan? Tadi udah diceritain yang kebanyakan laki-laki semua. Gampang, itu nanti ditulis di kolom chat aja. Ini pertanyaan pertama ya, Andini ya. Oke. Nah, udah langsung ada yang jawab loh. Wah, Ayu gercep banget. Ini 99 juga bukan Ayu. Nah, silakan langsung dijawab, nanti akan dimonitor sama tim sesnya Andini, nanti akan diinformasikan siapa yang pemenang di akhir acara. Ya, nah ini nih hadiahnya. Hadiahnya luar biasa loh ini. Wah, aku juga tahu gitu, aku ikutan deh. Tapi nggak boleh sebagai MC tugasnya hanya memandu acara. Oke. Andini, dengan perjalanan karir yang begitu luar biasa, adjustment yang luar biasa juga, kalau sebelum aku memberikan kesempatan kepada Andini untuk memaparkan program kerjanya Andini apa, boleh nggak sih share satu aja dengan semua perubahan yang kamu alami, pelajaran yang paling berharga buat kamu yang menurut kamu akan menjadikan modal yang luar biasa kamu sebagai kandidat itu apa? Dari semua pengalaman hidup kamu nih, pendidikan macam-macam, tadinya belajar mesin, terus tiba-tiba kerja di Markom, banyak banget kan gitu. Apa sih satu pelajaran yang menurut kamu bisa menjadi modal kamu jadi ketua Initarki? Kalau kita niat belajar itu pasti ada orang yang akan membantu kita untuk maju. Dan saya udah banyak banget orang yang bantu saya. Jadi kalau saya sebagai ketua Initarki ini memang niat saya untuk pay it forward ke sister saya yang lain. Nice, cakep. Keren banget ya ternyata ya. Oke. Andini, aku tuh satu lagi boleh nggak pertanyaannya? Apa yang membuat kamu pengen selain pay it forward gitu ya? Kamu ingin memberikan semacam balas budi ke alma mater kita. Tapi apa sih yang bikin kamu aku mau maju jadi kandidat ketua Initarki? Karena jadi ketua itu baru kampanye aja nggak gampang loh. Apalagi jadi ketuanya beneran ya kan? Kamu harus merangkul banyak sekali angkatan gitu. Gimana Andini? Buat saya itu Initarki itu salah satu bentuk pelayanan, Kak. Karena dari kecil itu saya udah ada teladan dari almarhum opung mami saya dan juga mama saya yang selalu ngeluangin waktu untuk pelayanan. Kalau saya udah terbiasa, jadi sama opung dan mama itu udah dibiasain melayani di gereja. Cuma kalau menurut
saya dan menurut ajaran agama yang saya pegang, melayani itu tuh nggak cuma di gereja, tapi juga apapun profesi kita di kehidupan keseharian kita, itu pelayanan kita. Bagus banget, terima kasih banyak Andini. Oke, Andini sekarang boleh kita mendengarkan penjelasan dari Andini, visi dan misi Andini sebagai kandidat ketua Initarki ini apa. Kemudian kita juga ingin tahu program kerjanya Andini seperti apa. Silakan. Sebelum ini Kak, mungkin aku minta perhatian dari semuanya dulu. Aku mau share dulu inspirasi aku dari film favorit aku, Hidden Figures. Karena itu salah satu inspirasi aku yang yang memberi contoh gimana salah satu cara untuk dukung sisters kita. Me? Temporarily, yes. We need the IBM for Glenn's launch. The lead engineer says you're good with the cards, programming and such. What about the girls here? Well, human computers can't calculate an orbital flight in the time we have. They'll stay put for now. What about after now? After Glenn's launch, NASA's dissolving the computing groups. I'm not accepting reassignment unless I bring my ladies with me. Excuse me? We're gonna need a lot of manpower to program that beast. I can't do it alone. My gals are ready. They can do the work. Ladies, we've been reassigned. Leave your calculators. You won't need them where we're going. Ya, jadi ini inspirasi saya Kak. Ini dari kisah nyata, dia perempuan ibu-ibu yang kerja di NASA, namanya Dorothy Vaughan. Dia belajar sendiri coding Fortran untuk operate mesin komputasi IBM NASA. Tapi dia nggak belajar, tapi pada saat dia bisa, dia ajarin juga ke teman-temannya semua, teman-teman di departemennya. Sampai waktu sedepartemennya itu mau di dissolve, mau dipecat semua, akhirnya malah jadi indispensable karena semua timnya itu udah bisa pakai IBM untuk perhitungan lintasan di NASA. Jadi itu yang jadi inspirasi aku sih. Keren. Ini emang sebenarnya kalau ingat udah bergerombolan perempuan kayak gitu langsung ini ingetnya Tarki ya. Banget Kak. Benar. Jadi sebenarnya mungkin ini adalah inspirasi Andini untuk bisa sedikit memberikan gambaran kira-kira kalau Andini mendapatkan kepercayaan amanah untuk menjadi ketua Initarki itu bisa mengajak alumni-alumni yang lain untuk bergerak bersama dan memberikan benefit kepada alumni-alumni yang lain juga gitu mungkin Andini ya. Ya. Oke, baik. Nah, silakan Andini kalau mau dilanjutkan. Oke, boleh aku lanjutin ya. Jadi ini visi saya. Di salah satu teks campaign saya pernah bilang kalau perempuan Tarakanita itu kan punya invisible bonding. Nah, saya itu orang Batak. Kalau di Batak itu begitu ketemu orang yang marganya sama, otomatis itu langsung saudara. Walaupun baru ketemu saat itu. Nah, saya ngerasa Tarki juga kayak gitu. Kayaknya begitu tahu, oh lo anak Tarki ya. Walaupun baru ketemu, tapi kita ada sisters. Dan saya tuh pengen sisterhood itu diperkuat. Next, Mike. Ini misi saya. Saya pengen ada berbagai kesempatan buat kita sisters Tarakanita untuk makin saling mengenal dan ngerjain sesuatu bareng-bareng. Dan yang jadi harapan saya, usia nggak jadi batasan untuk kita beraktivitas bareng-bareng. Next. Ini tujuan saya mencalonkan diri.
Saya berharap bisa menyediakan wadah buat kita semua sister Tarakanita untuk saling merangkul. Jadi kalau ada sister kita yang berprestasi, kita ikut senang. Tapi kalau ada sister kita yang punya mimpi, kita juga dukung dia untuk mencapai mimpinya. Mungkin kita bisa share ini kita bisa share sedikit ringkasan program kerjanya, Kak, untuk next slide-nya. Ya. Oke, sebelum masuk ke penjelasan program kerja, saya mohon izin untuk share satu video lagi. Ini adalah video yang aku dan tim saya bikin untuk jadi self reminder perihal semangat melayani kita di Initarki. Self reminder ini dibuat dalam bentuk logo dan tagline. Silakan, Mais. Oke, jadi cerita sedikit tentang logonya. Jadi logo ini inisial saya, AA. Jadi ada 2 A. 1 A melambangkan sister yang lebih senior, dan 1 A lagi melambangkan sister yang lebih junior. Tapi senior ini nggak melulu soal usia, bisa juga soal pengalaman atau mungkin soal karirnya. Kedua sister ini saling merangkul. Dan saat mereka berangkulan, mereka berkarya bersama, dan mereka jadi menghasilkan sesuatu yang berharga. Next. Nah ya sekarang ini nih Kak, ini ada sister-sister saya beberapa nih. Saya ditemenin sister-sisters yang biasanya ngobrolnya anfaedah, setiap hari pesan makanan, terus nyesel, minta Unico bakar kalori. Ini pas saya bilang, saya butuh bantuan untuk sama-sama merumuskan program kerja saya, mereka langsung siap bantu saya, dan akhirnya obrolan kami alhamdulillah jadi faedah Kak. Akhirnya ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya sangat terasa. Jadi sister saya yang pertama ini ada Zelda, dia satu-satunya yang jarang khilaf pesan makanan karena dia sebagai communication specialist, tapi dia lagi merintis jadi atlet triathlon. Makanya nggak boleh sembarangan kalau Zelda ya. Kalau dia sungguh-sungguh sangat teguh hati Kak. Wah, susah digodain, oke. Ya. Lalu ada Tasya, teman aku juga nih, sister yang membantu aku dalam mempersiapkan semua ini. Dia jurnalis tapi sekarang lebih senang nulis buku cerita anak. Lalu ada Mais yang mengerjakan semua desain aku. Lalu ada Ingrid. Ingrid ini koordinator angkatan 99 dan informasinya selalu paling up to date. Terus ada Anggia. Anggia ini yang bantu menerjemahkan pikiran saya untuk jadi kalimat yang lebih enak dibaca dan lebih mudah dimengerti. Last but not least ini adalah Unico yang memecut kita semua kalau kita udah kebanyakan makan. Dia menjaga kesehatan fisik kita dan juga menjaga kesehatan mental saya. Di kesempatan ini aku nanti minta tolong Tasya dan Zelda untuk siap-siap join on cam karena nanti mereka akan bantu aku untuk ngejelasin salah satu poin program kerja. Oke. Baik. Oke. Ini program kerja saya terbagi menjadi 4 segmen, tapi semuanya sama pentingnya. Cuma untuk yang pertama akan saya jelaskan adalah segmen edukasi. Next. Di segmen edukasi ini saya ingin membuka kesempatan untuk kolaborasi antara alumni dengan para siswi SMA Tarakanita 1. Next. Yang pertama adalah ekskul sociopreneurship. Ini adalah ekskul yang baru mulai diadakan tahun 2020 lalu. Dan ini merupakan bentuk kerjasama antara alumni dengan pihak sekolah. Di ekskul ini, adik-adik kita yang masih menjadi siswi Tarakanita belajar tentang kewirausahaan sosial yang berbasis teknologi. Terus hasil belajar mereka itu nantinya akan diuji dengan ikut lomba Technovation, baik yang di skala nasional maupun yang di skala global. Lalu buat para peserta ekskul yang udah ikut Technovation, di tahun berikutnya mereka bisa pilih mau coba lagi di Technovation atau mereka internship, karena untuk tahun kedua jadi ada opsi internship untuk mereka.
Nah, yang menariknya, di tahun kedua itu kan kita udah dibantu pengurus ekskul nih. Di tahun kedua yang bikin kurikulumnya udah murid-murid pengurus ekskul ini. Wah. Jadi mereka udah nentuin sendiri Kak mau belajar apa. Mereka udah tahu poin-poin apa yang ingin mereka pelajari. Lalu aku dan Jane, teman aku seangkatan 99 yang mengkoordinir ekskul ini bareng aku, kita tugasnya mensupport untuk mereka bisa mempelajari hal yang ingin mereka pelajari. Nah, jadi mereka yang bikin kurikulumnya ya? Iya, mereka yang bikin kurikulumnya, Kak. Nah, menariknya lagi, Kak, topik apapun yang pengen mereka pelajarin, pasti ada narsumnya dari alumni Tarki. Pasti ada. Terus untuk kesempatan internship-nya pun kita juga dibantu sama jejaring alumni, utamanya juga alumni yang udah punya usaha sendiri. Jadi ini benar-benar bentuk kolaborasi antara alumni dengan siswi dan juga dengan sekolah. Next. Berikutnya, Ekskul for Life. Kalau di program ini kita ingin membantu sekolah mengembangkan ekskul yang udah berjalan. Soalnya tadi kita sempat bahas kan, Kak. Ya, ekskul itu kan jadi bisa banget jadi sarana untuk ngedapetin extra skill di luar kemampuan akademis. Ya, iya, saya. Betul. Kalau aku nggak pernah ikut ekskul majalah sekolah, aku pasti berdarah-darah waktu jadi markom. Iya benar. Ternyata tuh manfaatnya ekskul tuh kayak cuma sekedarnya daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Dulu kan kita mikirnya cuma kayak gitu ya. Andini, cuma ternyata manfaatnya. Iya benar. Oke, silakan. Nah, di program ini boleh balik lagi, Mas. Jadi di program ini alumni bisa ikut terlibat untuk yang ekskul, Mas. Jadi di program ini alumni bisa ikut terlibat untuk ngembangin kurikulum ekskul dengan insight profesi. Misalnya mungkin bisa tuh komunitas Tarki Drawing bantu ngembangin kurikulum ekskul seni atau desain. Jadi adik-adik kita yang pengen sekolah seni bisa mulai bangun portfolio mereka dari sejak di SMA. Ya. Persiapannya sudah dimulai. Oke, next. Alumni Masterclass. Di Tarki udah ada 2 kegiatan yang bagus banget yang ngelibatin alumni, yaitu Career Day dan alumni mengajar. Kalau alumni Masterclass ini idenya ngegabungin keduanya. Jadi alumni diberi kesempatan untuk jadi guru tamu untuk salah satu mata pelajaran. Dan saat mereka ngajar, mereka bisa share gimana mata pelajaran ini membantu mereka di profesi mereka sekarang. I see. Harapannya adalah supaya murid-murid itu termotivasi belajar karena beneran penasaran sama ilmunya. Terus mereka tuh udah ada bayangan, oh ini belajar matematika integral bertingkat segala macam ini nanti bisa kepake buat ini loh. Jadi supaya mereka tuh belajar nggak hanya supaya nilainya bagus, tapi mereka ada motivasi lain. Motivasinya memang betul-betul pengen memahami dan udah tahu ini akan membantu mereka nanti. Nanti penerapannya buat apa gitu ya Andini ya. Kalau kita kan dulu asal nggak dimarahin aja sama gurunya. Iya, yang penting nilainya nggak merah. Terus boleh main. Iya. Next. Segmen kedua program saya adalah sinergi. Kalau di segmen ini dimungkinkan adanya kolaborasi antara alumni dengan alumni, alumni dengan siswi, dan juga komunitas dengan siswi. Di kepengurusan ini Tarki yang sekarang itu udah ada program seperti ini yang bagus banget, namanya Pasar Kuliner dan Pasar Kreasi. Kalau sih kayak pasti tahu ya. Tahu dong, aku udah ikutan memeriahkan. Nah, itu kan kalau di 2 program itu ada mentoring oleh alumni untuk alumni. Betul. Tapi untuk yang punya UMKM dan berniat ngembangin UMKM-nya kan Kak ya. Iya. Menurut saya program ini perlu dilanjutin karena ini betul-betul bentuk sister to sister yang real banget. Betul. Tapi seterusnya saya juga pengen bikin program untuk alumni yang profesinya di korporasi atau freelance. Nah ini Sister Act, tapi bukan Sister Act yang I will follow him ya Kak, ini beda. Bukan Whoopi Goldberg yang ini ya? Bukan. Kalau ini kita aja Kak. Ini apa nih mentoring to waste tuh apa Andini? Saya tuh percaya kita selalu bisa belajar sesuatu hal yang baru dari siapapun. Iya. Dari siapapun. Jadi misalnya kita sebagai kakak pun kita bisa belajar dari adik.
Jadi program ini tujuannya untuk memungkinkan dua sister belajar dari satu sama lain. Ya. Ya, mungkin little sister bisa belajar dari pengalaman big sister untuk gimana dia navigating karirnya, gimana dia di dunia pekerjaan, gimana dia juggling sama rumah tangganya. Betul. Tapi big sister juga pasti bisa belajar juga dari little sister, misalnya soal teknologi baru atau soal tren baru. Aku sendiri pernah ngalamin kayak gini nih Kak, waktu aku partneran sama Naomi, angkatan 2008, kita barengan jadi mentor untuk Ekskul Socialpreneurship, kita megang salah satu tim. Nah selama aku kerjasama dengan Naomi ini, aku belajar apps baru yang namanya Miro, yang membantu waktu meeting. Sebelumnya aku sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Aku udah siap-siap buku aja buat nyatetin omongan orang. Ternyata dia bilang nggak usah Kak, ini aja langsung. Anak-anak juga lebih senang, lebih gampang makainya. Jadi itu aku percaya banget kita bisa belajar dari siapapun dan ini memungkinkan kita untuk saling belajar satu sama lain. Next, digitalizing good intention. Mundur sedikit mengenai karakter anak Tarki Kak sebelum aku masuk ke topik ini. Salah satu karakter anak Tarki yang terasa ya selain tangguhnya, yang aku terasa tuh sampai sekarang adalah compassionate heart. Kita tuh pada hati rinto gitu loh Kak, pada gampang kasihan, pada gampang cepet pengen bantu orang gitu kan. Padahal casingnya nggak begitu. Oh, casingnya Rambo banget padahal Kak. Iya. Oke, benar. Jadi kita tuh karena dari dulu aja dari zaman waktu aku OSIS ya, kegiatan OSIS itu kan dikit-dikit kita baksos ya nggak sih, kayaknya semua angkatan gitu deh, pasti ada baksosnya gitu, selalu ada. Jadi dari compassionate heart itu kamu punya program ini, digitalizing good intention. Karena pas aku bantuin murid-murid di Ekskul Socialpreneurship itu kerasa banget karakternya juga masih ada di mereka. I see. Waktu persiapan lomba Technovation itu mereka tuh jeli banget bisa mengidentifikasi masalah sosial di sekeliling mereka. Nah, program ini harapannya bisa ngasilin sesuatu yang real dari inisiatif mereka. Caranya dengan pairing antara siswi dan alumni yang punya social cause yang mirip-mirip atau yang kegelisahan sosialnya mirip-mirip. Contohnya nih, tahun lalu itu ada namanya Clover. Jadi ada peserta ekskul yang mau buat apps namanya Clover. Apps ini tujuannya untuk membantu penyelamatan binatang liar, khususnya anjing sama kucing. Jadi mereka sangat peduli gitu sama stray animals. Mereka tuh terbeban banget. Nah, jika pengembangan produk ini mau dilanjutin, mungkin mereka bisa di pairing sama komunitas Tarki Dog Lovers dan Tarki Cat Lovers. Jadi mereka tuh bisa dapat jadi mereka bisa dapat insights lebih kan Kak untuk memperkuat fungsi apps-nya itu. Betul. Jadi ini banget ya, kalau aku boleh tambahin Andini, ini kan mungkin ada juga komunitas Tarakanita yang sudah terbentuk karena based on the same interest, based on the same mereka punya kepedulian sama satu hal tertentu. Nah, sebenarnya program kamu ini ternyata bukan berarti mau bikin semacam komunitas tandingan, tapi justru merangkul yang sudah ada biar bareng dan bisa dan memperkuat justru sebetulnya, ya kan? Ya, siapa tahu nih kalau diwujudin apps mereka kita jadi bisa punya startup Tarakanita. Iya benar. Iya benar. Itu bagus banget. Oke. Silakan dilanjutkan Andini. Ya, ini yang mengenai digitalizing good intention. Next. Kalau untuk program sosial ini memang ya again kayak tadi yang kita bahas tadi Kak, kita kan semua berhati rinto. Iya. Dan kita berniat membantu tentu nggak hanya saling sesama alumni. Betul. Kita juga mau bantu keluarga alumni, siswi-siswinya, kita juga bantu para guru, pegawai SMA Tarakanita, dan juga masyarakat pada umumnya. Program ini saya kelompokin jadi 2. Yang pertama kesehatan mental. Kalau untuk wadah konsultasi dengan psikolog ini udah dirintis oleh kepengurusan yang saat ini, barengan sama komunitas psikosistar.
Aha. Aku kalau nggak salah merhatiin waktu itu mulainya pas pandemi lagi berat-beratnya itu. Aha. Jadi memang Udah jalan di situ ya? sudah mulai Waktu jalan. pandemi ya? Udah, dan ini menurut aku perlu banget dilanjutin. Oke. Lalu kalau yang kedua, nah ini wadah konsultasi hukum ini idenya juga aku dapat dari murid ekskul. Ini bentuknya kayak apa sih konsultasi dengan dengan praktisi hukum nih yang kebayang di Andini seperti apa realnya? Yang kebayangnya itu mungkin komunitas Lautar bisa siap menyediakan sedikit waktunya untuk membantu sister yang kesulitan memahami hukum atau kesulitan juga untuk sangat mau cari pendapat legal. Oke. Oh ini bagus banget ya. Jadi daripada kita cari-cari siapa ya lawyernya gitu kan. Padahal banyak anak Tarki yang udah jadi lawyer ya. Banyak dan buat sebagian orang kan ternyata hukum itu kan menakutkan dan membingungkan. Betul. Kan kalau kita ngobrolnya sama sister kita bisa lebih tenang ceritanya. Iya, betul. Lanjut lagi ya Kak? Ya, silakan. Next. Oke, untuk kesehatan jasmani sama nih kayak wadah konsultasi psikolog, untuk konsultasi dengan alumni dokter juga sudah berjalan, sudah dirintis oleh kepengurusannya sekarang dengan bantuan komunitas dokter. Terus kalau aksi-aksi sosial juga udah dirintis dengan adanya ASA, Aksi Bela Rasa. Dan wadah ini akan dilanjutkan untuk pelaksanaan aksi sosial berikutnya jika saya dapat amanah. Oke. Sedangkan untuk olahraga bersama ini, selain untuk kesehatan jasmani, ini juga bisa jadi wadah kumpul-kumpul lintas generasi. Apalagi kan di Tarki banyak komunitas yang berbasis olahraga kayak Tarki Runners, Tarki Cyclist, Unico ya kan? Ya, dengan Unico, Zumbanya. Banyak. Sama ada komunitas line dance. Soalnya menurut aku line dance itu juga olahraga kan? Oh ada, aku baru tahu ada komunitas line dance. Oke. Wah seru banget. Oke. Jadi ini yang untuk program sosialnya. Itu segmen berikut. Oke, sebelum ke segmen berikut nih, nanti kan untuk segmen komunikasi saya mau persilakan dua teman saya, Tasya dan Zelda, yang memang udah ahli banget di bidang komunikasi. Ya, ini bagiannya Zelda dan bagiannya Tasya ya. Tapi mungkin sebelumnya ada titipan sponsor, Mais boleh? Boleh dong, boleh. Silakan Kak, kalau mau ini membantu kuisnya. Nah, ini aku yang ngasih pertanyaan lagi nih Andini. Boleh dong. Kamu. Kakak aja. Mungkin aku ya, bener ya. Oke. Ini tadi kan tadi aku pertanyaan pertama adalah tentang Andini itu waktu habis lulus dari SMA Tarakanita lanjutnya ke sekolah mana? Ya dong, itu udah dijawab ya. Sekarang siapkan chatnya cepet-cepet. Tadi ada salah satu programnya Andini, namanya Sister X _2 mentoring ways. Nah, coba tuh. Apa sih? Itu soalnya salah satu program yang kayaknya buat aku paling nempel sih. Ayo. Iya, ayo cepet banget ya ampun. Ini aku semacam kuis jari-jari rasanya. Ayo silakan. Pokoknya dijawab aja. Nanti akan dipantau sama tim sesnya Andini. Ya, oke. Wah, Big and Little Sisters, betul. Bu Pulin mau jawab juga, Bu Pulin. Boleh loh. Boleh ya? Boleh dong, Bu. Boleh. Suster Pauletta, Pak Frans juga boleh. Habis itu sister X-nya apa ya tadi ya, lupa. Sister X. Ada mentoring ways. Tuh. Aku kasih bocoran tuh Bu Pulin tadi. Apa ya, tuh, lupa Bu. tadi? Ayo Bu. Terkaitness tuh greatness kalau nggak salah ya. Bu Pulin, kandidat nomor berapa? Tuh aku udah sampai ngasih ini loh, sampai ngasih jari loh ini. Apanya coba, nomor Bu. berapa? Kandidat nomor berapa sih Andini ini? Tuh, di kolom chat banyak, Bu. 99. Angkatannya, Bu Pulin. Di kolom chat banyak ininya, Bu. Contekannya banyak kalau Bu Pulin mau lihat nanti ya.
Nah, Suster Pauleta juga udah jawab loh ini. Oh iya, Terima Suster. kasih loh, Suster. Terima kasih, Suster. Cepet-cepetan Bu Pulin, jangan mau kalah sama Suster Pauleta. Pak Frans juga kalau mau jawab silakan. Nah, senang banget deh hari ini banyak banget nih tuh Bu Pulin sampai dikasih tahu nih sama Ranti. Seru banget. Oke, Andini udah pertanyaannya Oke. sambil kita tunggu. Nah, sekarang kita ke topik komunikasi, benar Iya. ya? Kita Oke. ke topik komunikasi. Jadi aku Mhm. mau undang teman aku, Ya. Tasya dan Zelda. Oke. Kayaknya Tasya duluan ya partnya nih ya. Tasya dulu. Oke. Silakan Tasya. Oke, terima kasih Andini. Selamat malam, Suster Pauleta. Halo Selamat malam, Tasya. kakak-kakak. Halo Kak Lucy. Selamat Selamat malam pagi. semuanya. Oke, Tasya mau menjelaskan apa sih ini tentang bagian komunikasi? Benar Iya, ya? iya benar. Jadi di sini aku akan bantuin Andini untuk menjelaskan program kerja di bagian komunikasi. Kita akan lihat slide-nya, nanti akan dibagi dua bersama Zelda Savitri. Nah, ini soal database alumni. Kita tahu database alumni sampai saat ini masih jadi PR besar untuk Initarki karena estimasi kasarnya bahkan belum mencapai 50% dari seluruh total angkatan yang ada, yaitu ada 55 angkatan. Nah, di sini Andini itu ingin memperkuat database alumni dengan cara apa? Dengan cara membentuk LinkedIn grup alumni Tarakanita. Karena belum ada ya LinkedIn grup alumni Tarakanita. Nanti harapannya kalau kita bisa membentuk LinkedIn grup alumni Tarakanita itu nanti akan mempermudah antar alumni untuk menemukan alumni-alumni lain dengan profesi tertentu, baik konteksnya untuk perekrutan atau kolaborasi atau mengundang untuk menjadi pembicara. Nah, keuntungan lainnya, kalau kita tadi mendengarkan penjelasan dari Andini, LinkedIn grup alumni Tarakanita ini juga nanti akan membantu kita untuk menemukan mentor-mentor untuk mengisi Exco for Life, atau masterclass, atau juga jadi pembicara untuk webinar. Nah, karena memang selama ini kalau kita tahu, karena Andini memang sudah mengajar juga di Exco selama 2 tahun, itu susah banget untuk menemukan mentor dengan profesi tertentu untuk menjadi pembicara di exco di sekolah. Nah, kemudian strategi untuk memperkuat LinkedIn supaya orang-orang juga tertarik untuk masuk ke LinkedIn grup alumni ini adalah caranya dengan di setiap acara Initarki kita akan selalu mengencourage pembicara, narasumber, mentor yang berbicara itu untuk masuk ke grup LinkedIn. Nah, harapannya orang-orang ini yang nanti kemudian akan menarik alumni-alumni lain untuk masuk ke dalam grup LinkedIn alumni Tarakanita. Kemudian selanjutnya kita akan bicara soal jalur komunikasi. Nah, jalur komunikasi yang ada selama ini itu kan dipegang oleh koordinator angkatan melalui WA Group. Nah, di sini Andini berharap atau berencana untuk mengadakan gathering Korang minimal 2 kali setahun. Nah, kemarin itu bahkan kita sempat ngobrol-ngobrol dan beride gimana ya kalau kita punya arisan Korang gitu. Mungkin kalau misalnya terlalu besar bisa juga dibuat per dekade. Arisan ini kan selalu menarik ya. Jadi sebenarnya misinya bukan untuk uang tapi lebih kepada komitmen supaya semangat datang, semangat ketemu. Mudah-mudahan harapannya kalau kita bisa ketemu face to face itu jalur komunikasinya bisa lebih lancar, terbuka kesempatan untuk kolaborasi antar angkatan dan juga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih intens, bahkan bisa juga ada masukan-masukan yang masuk dari pertemuan face to face itu untuk ke pengurusan Initarki. Nah, goal besarnya kalau kita bisa mengoptimalkan jalur komunikasi ke orang ini, maka alur informasi dari misalnya satu angkatan ke Initarki dan ke seluruh angkatan itu akan jauh lebih lancar. Contoh, kalau di hari-hari seperti ini nih, kita kan merasakan mungkin ada kakak-kakak atau adik-adik yang punya usaha UMKM dan sedang menawarkan produk-produk UMKM-nya untuk jadi hampers lebaran gitu kan. Itu kan paling terasa ya. Tapi mungkin sekarang tuh masih nahan-nahan,
malu-malu gitu. Promonya mungkin di satu angkatan aja. Aduh, malu kalau dilempar ke ini Tarki terus disebar ke angkatan-angkatan lain tuh kayaknya masih belum pede. Nah, kalau jalur ke orang angkatan itu cukup intens, nggak ada lagi tuh nahan-nahan, nggak ada lagi malu-malu. Jadi deraskan aja informasinya supaya semua bisa saling dukung, bisa sama-sama saling meningkatkan kesejahteraan antar sesama UMKM yang ada di Angkatan Tarakanita. Nah, kemudian contoh lainnya, misalnya juga ada alumni yang punya acara yang terbuka untuk umum atau dia menjadi pembicara di salah satu acara yang terbuka untuk publik. Nah, itu juga jalur komunikasi ke orang diharapkan bisa membantu acara itu lebih sukses karena misalnya antar WA group itu udah tidak ada lagi batasan gitu. Nah, selanjutnya soal peningkatan traffic website dan Instagram. Nah, kita akan bicara soal website dulu. Terima kasih untuk kepengurusan Initarki yang ada saat ini sudah membuat website yang ada, jadi kita tinggal meneruskan dan juga kemudian memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada. Andini di bagian website ini berencana untuk punya tim internal yang bisa melakukan semacam peliputan. Peliputan ini tuh nanti jadi semacam ada tim jurnalisnya, ada sesi dokumentasinya, jadi setiap acara yang dilakukan oleh Initarki akan ada artikel, kemudian dilengkapi dengan foto dan juga video, jadi memang materi kontennya itu akan jauh lebih rapih, lebih intens per acara, dan bisa disebar ke berbagai sosial media dari Initarki. Nah, ini baru 3 dari bagian komunikasi. Untuk 2 selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Zelda Safitri. Zelda, silahkan. Kayak lagi siaran ya. Kayak lagi kelas ya kita. Kita lagi nonton channel berita loh, ini deja vu banget. Silakan Zelda. Selamat malam semuanya, selamat malam Suster Pauletta, Bu Pulin, Pak Frans, kakak-kakak sekalian. Aku mau melanjutkan ini sebagai sesi penghabisan dari paparan ini. Jadi 2 bagian terakhir dari segmen komunikasinya Andini itu adalah online open house komunitas dan Initarki broadcast. Kita online open house komunitas dulu. Jadi kan dari tadi tuh kita aja di sini nih kita ngebahas komunitas tuh banyak banget ya kan. Tadi kita juga bahas kalau si bilang ini kan komunitas memang ada yang based on same hobby, same interest dan masih banyak lagi gitu. Nah, selama ini komunitas-komunitas ini tuh aku percaya pasti sudah melakukan yang terbaik untuk komunitasnya. Tapi sebetulnya masih banyak juga yang bisa dilakukan untuk lebih mengoptimalkan jangkauannya misalnya. Karena masih banyak alumni bahkan kita sendiri yang belum tentu kita tahu loh ada komunitas apa aja karena banyak banget kan memang gitu apa kegiatannya di mana, caranya bagaimana kalau mau ikut dan lain sebagainya. Nah, kalau aja ada satu wadah yang paling tidak bisa berfungsi sebagai etalase atau showcase dari komunitas-komunitas yang ada, itu pasti akan keren banget dan dampaknya akan besar sekali gitu. Nah, karena apa? Karena kita ini memang betul-betul percaya pada kekuatan kolaborasi dan kebersamaan bahwa itu akan selalu menghasilkan hal-hal yang besar. Tujuannya supaya baik siswa atau alumni mudah mendapatkan informasi kan mau ikut komunitas apa atau ingin cari tahu tentang apa dan memang lebih mudah untuk memilih sesuai minatnya. Tapi bagi komunitasnya sendiri, open house ini kan juga bisa membantu mengkomunikasikan keberadaannya, menyampaikan informasi kegiatannya, bahkan bukan tidak mungkin membuka peluang dukungan dalam bentuk lain ya kan, siapa tahu ya nggak pintu sponsorship barangkali gitu akan mengalir karena memang ya gitu, together we can achieve great things, kita betul-betul percaya akan ini gitu. Nah, untuk Initarki broadcast ini tuh sebetulnya masih terkait dengan apa yang Tasya bilang tadi. Jadi kalau tadi itu kan Tasya udah cerita banyak tentang website kita dan juga Zelda lagi freeze. Nah, tadi lagi seru banget tuh padahal. Mungkin Tasya ada yang mau dilanjutkan dulu atau kita menunggu Zelda? Itu tadi bagus sih sebenarnya untuk wadah Initarki adalah bisa menjadi semacam showcase untuk komunitas-komunitas yang sebetulnya udah ada. Jadi ya juga itu yang tadi Zelda bilang benar banget ya, kita udah punya banyak sekali komunitas tapi saling nggak tahu gitu sebenarnya. Dan bahkan ya udah
kebanyakan ya udah kegiatannya berkecimpung di situ-situ aja, padahal sebetulnya it's for a good cause, seperti yang tadi apps yang sempat di-mention sama Andini gitu kan, untuk stray dogs, untuk stray animals gitu, itu bagus banget, aku juga kepikiran. Ternyata udah ada yang memikirkan hal seperti itu, jadi bagus banget sebetulnya. Jadi ini bukan lagi masalah persaingan antar komunitas, tapi sebetulnya ini menguatkan komunitas-komunitas yang sudah terbangun, dan Andini membuat wadahnya lah gitu, kurang lebih seperti itu ya. Zelda, iya sudah kembali, silakan Zelda diteruskan. Sorry, aku tadi connecting, entah mengapa dia hilang di tengah jalan. sorry. Oke, aku lanjutin sedikit kalau sih. Ya, silakan nggak apa-apa. Tengah ngomong. Oke, nah jadi gini, kalau tadi kita bicara website, bayangin nih ya, ada channel YouTube Ini Tarki yang isinya tuh dokumentasi foto, video yang terkurasi dengan baik gitu. Jadi udah merupakan pilihan, baik yang udah jadi maupun yang belum jadi. Jadi kalau kita mau bikin konten sendiri atau mau menyebarkan konten yang udah ada, materi promosi dan lain sebagainya, itu bisa lebih optimal. Nah, bayangin terus channel YouTube ini nggak cuman isinya informasi kegiatan, foto video, tapi juga ada misalnya wawancara atau highlight profiling alumni-alumni yang berprestasi, lalu ada rubrik-rubrik tips apa dunia kerja, life hacks, cerita inspirasi, kanal khusus UMKM yang di dalamnya bisa menghasilkan konten-konten menarik. Jadi kayak misalnya ada yang punya usaha bidang kopi, nah kan bisa membuat konten tentang kopi dan masih banyak lagi. Dan mungkin juga film semi dokumenter Tarki nih yang rencananya akan digarap ini nih akan bisa masuk nih ke sini gitu. Nah, tapi pasti semua rencana besar Andini ini nggak bisa dilakukan hanya dengan satu orang, tapi ini harus jadi usaha bersama. Nah, Andini ini ingin menginisiasi dan menggerakkan semua ini supaya jadi nyata. Mungkin kita akan mulai dari satu langkah kecil dulu, yang harapannya akan membentuk bola salju gitu. Dan mudah-mudahan memang semua rencana-rencana ini dengan kolaborasi yang baik bisa terwujud gitu. Demikian dari aku. Aku tambahin sedikit. Kalau untuk komunikasi ini, tentu kita mengharapkan alumni yang memang ingin membantu di bidang komunikasi, yang sudah punya pengalaman di bidang komunikasi. Tapi ini juga aku ingin ini buka kesempatannya untuk mungkin siswi Tarki atau alumni Tarki yang masih kuliah yang ingin mengisi CV-nya dengan pengalaman di bidang komunikasi, mereka bisa jadi intern untuk membantu mengurus di bidang komunikasi ini. Wah, seru juga ya. Menarik banget ya. Nggak nyangka deh sebenarnya ternyata kalau aku boleh tarik kesimpulan sedikit gitu dari pemaparan yang sudah diungkapkan Andini, Tasya, dan juga Zelda, sebenarnya ini adalah meneruskan apa yang sudah ada juga sebetulnya gitu, nggak benar-benar merombak semua total gitu, karena melihat apa yang sudah dikerjakan Mbak Cynthia dan teman-temannya, ini kan programnya luar biasa banget ya, kayak Pasar Kreasi kemarin tuh luar biasa impact-nya, menurut aku cukup eye-opener juga buat para alumni, dan ternyata oh iya aku bisa kontribusi ke sini, jadi melanjutkan apa yang memang sudah berjalan dengan baik di kepengurusan sebelumnya, yang di sini kita bisa membuat dengan lebih optimal lagi gitu kurang lebihnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau kasih satu pertanyaan lagi. Masih ada kan hadiahnya? Satu lagi. Masih ada ya? Oke. Kali ini aku nggak mau kasih kuis kayak yang pertama kedua. Aku sekarang mau nanya kepada teman-teman semua, kakak-kakak yang sudah hadir di sini, teman-teman alumni semua, aku cuma pengen tahu, dan ini kalian bebas menjawab apa aja. Dari sekian banyak program yang sudah dipaparkan oleh Andini, dengerin nggak? Ayo. Coba ya, aku pengen kalian tulis satu program yang menurut kalian ini keren banget, yang dibilang sama Andini, sama Tasya, sama Zelda tadi, ini adalah program dari Andini dan tim sesnya yang menurut teman-teman alumni ini adalah program yang sangat baik. Jadi boleh bebas apa aja, nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi programnya banyak banget tuh tadi dari sisi pendidikan, dari komunikasi gitu. Jadi silakan dipilih mana yang paling menempel. Nah, itu kan ada langsung jawab kan, Mbak Vera bilang open house komunitas tuh. Jadi silakan dijawab apa yang kayaknya ini harus banget jadi dan dijalanin deh. Silakan. Jadi ini juga sekaligus bisa memberikan feedback juga kepada teman-teman Andini dan tim sesnya gitu ya, wah ini kayaknya program yang ini harus dijalani nih karena banyak yang suka gitu, bisa jadi feedback juga gitu ya. Nah sekaligus aku mau buka segmen tanya jawab, tentunya yang berhubungan dengan program kerja Andini. Jadi silakan. Kak, sebelum buka
segmen tanya jawab. Boleh izin ada adik-adik kita pengen kenalan lewat video testimoni. Oh, adik-adik yang benar. Wah, ini boleh dong, pengen tahu deh mereka ngomong apa. Silakan, boleh. Kita tunggu ya videonya ya. Suaranya kurang jelas ya, Mais. Oke. Suaranya belum kedengeran nih, Mais. Coba kita ulang ya. Oke, mudah-mudahan ada sekarang. Oke. Belum kedengeran nih suaranya ya? Belum nih, Mais. Mungkin bisa diputar dari video terpisah aja. Oke. Aku tuh ya jujur tadi waktu Andini cerita tentang ada ekskul sociopreneurship, aku tuh nggak tahu loh di Tarki ada kayak gitu. Suster Pauletta, keren sekali, sumpah. Karena sebenarnya tapi ini hal-hal yang nggak pernah di-highlight gitu sebenarnya, ya kan gitu. Kayak yang aku dengar selama ini apa sih kalau alumni-alumni Tarakanita yang mungkin nggak, ya aku juga termasuk mungkin salah satu yang tidak terlalu in touch dengan kegiatan yang terbaru yang ada di SMA Tarakanita 1 gitu. Kita selalu ingetnya ya ada drum band, ada softball, itu aja gitu. Padahal ternyata ada ekskul sociopreneurship dan ini menyiapkan murid-murid SMA Tarakanita 1 untuk bisa siap nanti di dunia kerja. Mereka dapat insight langsung gitu dari yang sudah memang punya pengalaman, itu kan luar biasa banget. Dan kayak tadi kan kalau Andini beda ya, integral bertingkat. Mana gue tahu. Itu bahasanya anak pinter banget deh. Aku pinternya yang lain, bukan berarti aku nggak pinter. Ya kan, tapi kayak hal-hal seperti itu kita selama ini belajar aja tanpa kita pernah tahu bahwa iya ya ini tuh nanti terapannya kalau kita kerja ngapain sih dipakai, ngapain sekarang kita belajar itu, akan kepake di mana. Nah ternyata nah ini udah ada, Mais, baik-baik saja. Coba ya. Nah oke, kita dengerin. Halo, nama aku Sasha dari kelas MIPA 2, angkatan 24. Nama aku Gizi, kelas MIPA 1, angkatan 24. Saya Stanifian Putri, kelas MIPA 1, angkatan 2023. Halo, aku Syarin, kelas 11, jurusan IPS. Nama saya Safina Ardilia Irawan, dari kelas 11 I1, jurusan IPS, angkatan 23. Halo, saya Victoria Sharon dari kelas 11 I2, angkatan 23. Pengalaman aku ketemu Kak Andini itu dia sociopreneur. Menurut aku Kak Andini orangnya tuh sabar dan pengertian banget. Kak Andini juga profesional. Kayak waktu itu aku inget Kak Andini sempat bentrok sama jadwal Zoom yang lain, tapi Kak Andini tetap hadir di sesi Zoom Expo setiap hari Kamis. Pertama kali saya mengenal Kak Andini lewat Expo Sociopreneurship. Kak Andini sebagai pembimbing Expo dari Sociopreneurship sekaligus menjadi mentor grup saya pada lomba Technovation 2021. Menurut saya, Kak Andini merupakan sosok orang yang bertanggung jawab, berkomitmen, serta suka mempelajari hal-hal yang baru. Pengalaman aku selama bertemu dengan Kak Andini itu banyak banget. Beliau itu merupakan orang yang sangat komunikatif dan tahu siapa dengan siapa dia berbicara, dan tentunya selama ini pembawaannya itu sangat fun, asik banget. Beliau merupakan orang yang bertanggung jawab dan selalu ada buat murid-muridnya. Aku pengen ngomong kalau misalnya Kak Andini itu orang yang baik, critical thinking, juga bijak. Kak Andini juga orangnya tegas dan disiplin. Kalau misalnya ada Zoom, selalu on time. Ya. Jadi perasaan saya selalu berinteraksi dengan Kak Andini. Kak Andini adalah pribadi yang sangat membantu saya dalam memberikan solusi atas kesulitan saya, mungkin dalam hal expo ya di sini, karena aku sendiri kenal Kak Andini di Expo Sociopreneurship. I just want to explain apa yang saya rasakan ketika saya berinteraksi dengan Kak Andini. I would like to say that Kak Andini is a very communicative person, very resourceful and helpful, and very easy to talk to. Semoga Kak Andini sukses sebelum ini Tarki. Semoga sukses untuk di pemilihan ini Tarkinya. Semoga bisa sukses di pemilihan ini Tarkinya, Kak. Semangat. Nah, untuk Kak Andini, untuk selama pemilihan ketua ini Tarki, semangat ya Kak, semoga terpilih.
semoga sukses di pemilihan ini Tarki ya Kak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Kak Andini is the perfect person for this job. Semoga sukses di pemilihan ini Tarkinya Kak. Keren banget deh. Ini kerjanya Mais ya? Cakep loh Mais. Keren banget, keren banget. Andini, pantesan kamu tuh rajin banget ya ngajar ekskul sociopreneur ya. Bikin muda, Kak. Ya abis kamu dipanggilnya kakak terus, nggak mungkin tante kan dipanggilnya. Padahal, kan? Aku juga mau mereka dipanggil kakak terus. Padahal aturan mereka manggil aku Bude. Harusnya Bude ya, ya kan? Tante lah gitu, Tante Andini gitu. Cuman kalau di ngajar di sekolah kan pasti Kak. Nah, oke, karena kamu alumni kan, aku juga mau deh kalau gitu biar dipanggil kakak terus, boleh. Bener Kak, muda terus jadinya. Iya kan, bener-bener. Terima kasih banyak testimoninya. Ini memang dari yang merasakan sendiri dampaknya Andini, kontribusinya seperti apa gitu ya. Salah satu tadi yang kalau aku nempel banget, Kak Andini kalau Zoom tepat waktu, wah luar biasa loh itu salah satu kualitas yang harus di-highlight sekarang hari gini. Susah untuk tepat waktu, bener kan? Nah, sekarang kita udah bisa masuk ke sesi Q&A, jadi silakan buat kakak-kakak, buat teman-teman alumni, buat adik-adik, silakan ditulis di kolom chat yang berhubungan dengan tentunya program yang sudah dipaparkan oleh Andini dan juga tim sesnya, ada Zelda dan juga ada Tasya tadi. Coba kita lihat dulu ya di kolom chat. Sambil udah mulai bisa dipilih-pilih, menang ya nih kayaknya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus banget loh Andini. Ini dari Monem 99. Andini, kamu kan masih full time kerja, punya anak juga masih kecil, aktif di gereja, ngajar ekskul. Emang punya waktu buat ini Tarki? Ini teman kamu loh 99. Coba silakan dijawab gimana cara bagi waktunya. Pasti itu jadi pertanyaan besar juga kan? Monem yang tadi nanya kayaknya Monem ya. Iya Monem. Monem tuh soalnya sama kayak aku, dia juga aktif di gereja sih memang. Ya, iya benar, kalau soal waktu selalu kalau dianggap jadi masalah kan jadi masalah, tapi kalau kita sudah niat, kayak saya udah niat untuk maju, dan karena buat saya ini bagian dari pelayanan saya. Terus 2 tahun saya interaksi sama adik-adik kita di SMA Tarki sekarang, buat saya itu very rewarding, benar-benar apa ya, mungkin dilihatnya kayak aku ngajar mereka, tapi aku juga belajar banyak dari mereka. Jadi setelah 2 tahun membantu salah satu program ini Tarki, aku malah lebih semangat lagi sih, harapannya apa ya, bisa berbuat lebih lagi buat menjembatani antara adik-adik sama alumni yang lain yang pengalamannya sudah lebih banyak mungkin. Ya benar-benar saling merangkul lah Kak. Aku pengen lebih banyak lagi orang kayak aku yang karena merasakan sekali aktif di ini Tarki lalu jadi apa ya, semakin kita memberi malah semakin kita mendapat. Banyak pintu yang semakin terbuka gitu buat Andini ya kan gitu, banyak koneksi baru, banyak berkah baru juga mungkin buat Andini, karena kalau buat Andini kan tadi juga diniatinnya ini sebuah pelayanan gitu ya buat Andini ya. Benar. Oke, jadi kalau waktu udah nggak usah dipikirin katanya Monem, disingkat aja dulu. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus. Ada yang bagus banget sih Andini. Ini berkaitan dengan program Big Sister Little Sister tadi. Ini dari Yuki 91. Little Sister Two-Way Mentorship ini sangat menarik. Bisa dijelaskan lebih mendalam bagaimana cara menentukan pasangannya, memastikan compatibility mereka, terus berapa lama programnya, dan goal akhirnya apa sih sebetulnya? Oke, jadi kalau untuk mentoring two-way ini memang kita agak-agak seperti main biro jodoh gitu kan ya Kak. Oke. Jadi sebelum kita bisa menentukan apakah sister yang satu akan compatible dengan sister yang lain, kita akan bantu dengan kuesioner dulu. Betul. Kita akan tanya dulu minatnya apa, lalu apa yang mereka harapkan untuk pembicaraan ini. Apakah mereka mau bahas tentang pengembangan karirnya, atau mereka mau lebih banyak berdiskusi tentang teknologi terbaru misalnya, atau mereka mau diskusi tentang balancing life. Jadi kita akan
akan kita telaah dulu minat masing-masing, harapannya bisa kelihatan nih profilnya yang cocok untuk digabungkan, baru mereka akan di pairing. Nah, kalau untuk pelaksanaannya yang akan diperlukan terutama adalah komitmen waktu. Setidaknya mungkin ngobrol lah, ini janjian 1 jam seminggu lah ngobrol untuk saling berdiskusi seperti apa yang udah mereka niatkan di awal. Tapi kalau misalnya waktunya mau lebih juga terserah, bisa mereka set sendiri juga. Nah, KPI-nya kalau tahu ini apakah terpenuhi apa enggak ya kita lihat juga dari kita janji komit waktu 1 jam seminggu selama say 3 bulan, terpenuhi nggak? Tapi kalaupun misalnya nggak terpenuhi, mereka bisa kasih testimoni tentang apa yang sudah mereka pelajari satu sama lain. Rencananya sih pengennya program ini 3 bulan ya Kak, karena supaya ada cukup waktu untuk saling cair mengenal, lalu untuk ngobrol makin enak, dan akhirnya diskusinya lebih membuahkan hasil gitu. Nah, kalau program ini udah selesai, masih pengen join lagi boleh, bisa join lagi dan nanti bisa dipasangkan dengan sister yang lain. Jadi ini nanti akan jadi terus kesempatan networking lagi Kak, gitu harapannya. Oke, baik. Jadi ini ya 3 bulan ya, tinggal itu ya, memang sebenarnya adalah sebuah tantangan juga gitu. Bisa cari compatibility-nya gimana, mereka menjalin komunikasinya gimana, itu tentunya juga amat sangat tantangan juga sih, tapi pasti bisa lah ya. Bisa Kak, itu kita udah agak mulai Kak, karena kalau untuk yang Expo Sociopreneurship itu kan pas murid-murid dibagi jadi kelompok untuk perlombaan Technovation, per kelompok itu dapat bantuan dari 2 orang mentor. Yang mentor itu semua anak Tarki juga. Jadi emang aku tahu udah banyak deh kakak-kakak yang standby dan membantu adik-adiknya. Nah, kita tuh pada saat memasangkan mentor kan kadang-kadang ada mentor yang mendaftar sendiri. Dia belum dengan temannya. Itu kita sudah mulai pairing. Kita juga udah lihat sebelum mereka bisa jadi mentor, mereka tuh mengumpulkan dulu CV-nya dan mereka juga kirim video untuk cerita minat mereka apa. Jadi dikurasi gitu ya, Andini, kurang lebih ya. Jadi udah dikurasi dan dari hasil mengumpulkan CV dan video itu kita juga bisa pairing mentor. Nah, ini mirip jadi ini kayak Big Sister Little Sister, karena kayak mentor sekarang itu tuh ada yang pasangannya 96 sama 2005, ada yang 96 sama 2010. Iya, jauh juga. Iya, karena menurut kita memang usia itu nggak harus jadi halangan, tapi kita ngiyakinin bisa saling ngisi. Oke. Nah, ini jawabannya sangat memuaskan katanya. Terima kasih banyak Yuki sudah memberikan pertanyaan juga. Terima kasih loh. Ini dari, kita lanjut ya. Andini, ada satu pertanyaan lagi yang bagus banget juga. Ini dari Wita Krisanti, angkatan 90. Jadi Wita bilang, ide open house community sangat bagus banget. Strategi apa yang akan diterapkan Andini untuk membantu komunitas agar kegiatan itu bisa menarik alumni-alumni lain di luar komunitas yang selama ini jarang terlibat kegiatan? Betul. Biar orangnya nggak dia lagi. Betul. Ini kita kan sama-sama tahu lah gitu. Banyak banget anak-anak Tarki yang kita tahu banget nih orangnya karena ada di sana gitu, di luar sana kelihatan dan kita tahu gitu dia anak Tarki, tapi kayak dia jarang banget mau berkontribusi, jarang banget dia turun gunung gitu kan istilahnya. Gimana caranya kita bisa reach out, ya nggak sih? Karena biasanya orangnya dia lagi. Seperti aku, MC-nya aku lagi. Mudah-mudahan nggak bosan. Gitu, aku sih senang-senang aja gitu. Cuman sebenarnya kan banyak banget, ya nggak? Tapi bener sih. Kalau udah ngomongin organisasi, penyakit organisasi tuh Andini, di mana-mana sama. Orangnya dia lagi. Ya nggak sih? Yang mau memberikan kontribusi, yang proaktif gitu. Nah, gimana caranya nih gitu untuk open house komunitas ini kamu bisa meraih dan menjangkau lebih banyak alumni Tarakanita? Ya, tadi memang kita juga bahas ya, komunitas tuh ada banyak banget kan. Terus, tapi memang belum semua orang tahu ada komunitas ini gitu. Betul. Jadi kita pikir kalau misalnya buka open house ini, itu akan jadi sarana kan untuk bisa saling kasih tahu gitu. Ini komunitas ini punya kegiatan ini. Jadi yang tahu jadi nggak cuma kita aja. Yang tahu tentang keberadaan komunitas ini semakin banyak. Terus yang misalnya agak-agak tertarik pas open house jadi bisa bebas nih nanya-nanya kegiatannya apa sih.
terus apa ada syarat khusus, apa ada yang perlu disiapin sebelum join. Nah, cuman kan kalau open house komunitas ini memungkinkan ngobrol, jadi bisa ketahuan nih Kak, yang minatnya sama atau apa. Dan kalau yang minatnya sama biasanya pasti join aja Kak akhirnya. Kayak ada contohnya tuh dua teman aku tuh, satu si Mega itu sempat lihat flyers, di situ ditulis salah satu narsumnya adalah komunitas Turkey Cat Lovers. Nah, ternyata dia juga penyayang kucing. Jadi dia dengan keinginan sendiri malah langsung join karena minatnya sama. Sama satu lagi temen aku tuh Utin tuh juga temen aku, dia suka masakan rumahan, bikin usaha masakan rumahan. Aku kasih tahu Tin, itu ada Turkey icip-icip nih, kayak lo cocok banget ngobrol di sini. Tin dikasih tahu langsung seneng, langsung join. Jadi kalau karena ada banyak komunitasnya, pasti akhirnya ada aja sih yang minatnya kita cocok Kak. Dan kalau minatnya cocok kan senang hati join. Betul. Ya, siapa tahu kalau sih mau bikin komunitas baru, komunitas ARMY. Aku presidennya pasti. Ambisius. Tapi ini benar-benar komunitas itu sih sebenarnya tinggal bisa-bisa kita merangkul dan memberikan benefit sih sebenarnya, ya nggak sih? Kayak tadi kan gitu. Oh, suka masak nih, ada komunitas Turkey icip-icip loh gitu. Coba deh gitu. Ya bisa banyak banget gitu. Kayak kemarin kan juga di pasar kreasi itu juga seperti itu ya. Ayo yang baru punya bisnis, mau belajar budgeting, bisa ada sesi Zoom-nya gitu. Meskipun bukan aku, tapi aku minta tolong staf aku untuk menjelaskan karena saya tidak punya kapabilitas buat ngomongin budgeting. Tapi maksudnya yang kayak gitu-gitu, kita tuh bukan harus selalu punya expertise untuk kemudian dibagikan juga, tapi kita bisa jadi jembatan juga, ya nggak sih? Gitu. Aku nggak bisa nih, tapi aku kenal orang yang bisa. Boleh nggak dia yang ngomong gitu? Itu nggak salah juga sih sebenarnya Andini ya. Gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya satu lagi boleh ya, masih ada waktu. Ini dari terus wah banyak banget, ada Gracia Putri. Hai Gracia. Ini Kak Andini hebat banget, udah terjun langsung ke SMA. Gimana caranya Kakak untuk menarik alumni-alumni yang berprestasi? Tadi kurang lebih sama lah ya gitu. Karena database juga masih 50%. Nah, itu tadi kerja kerasnya memang Andini dan tim sesnya untuk bisa menambah. Dan ini ada satu pertanyaan dari Kak Icul nih, angkatan 85. Kalau lihat dari program, bidang seni dan desain dan sejenisnya belum disentuh nih, apakah tidak disentuh secara spesifik atau masuk di mana? Apakah ini masuk ke bagian yang memang ada komunitas yang udah jadi, bagian desain dan lain-lain, atau gimana nih Andini? Kalau untuk bidang seni dan desain itu, saat ini kalau satu bagian dari ekskul sociopreneurship memang ada pembelajaran desain karena mereka harus bikin pitch video. Jadi secara tampilan branding itu juga mereka harus belajar. Kalau untuk desainnya secara spesifik, aku tuh harapannya pengennya ekskul di Turkey. Setahu aku masih ada ekskul desain atau seni. Nah itu harapannya memang komunitas, bisa komunitas Turkey drawing atau alumni-alumni yang memang berprofesi di bidang itu ikut membantu mengembangkan kurikulum di ekskul itu. Oke, baik. Bagus sih ini sebenarnya programnya. Oke, cakep. Ini soalnya sudah hampir jam 9 malam. Terima kasih banyak. Nggak kerasa ya, soalnya program banyak. Terus udah gitu pertanyaan juga banyak banget. Terima kasih banyak loh. Ini buat tim sesnya. Terima kasih Suster Pauletta yang masih bertahan sampai sekarang. Suster, salut juga buat kerja kerasnya buat SMA Tarakanita selama ini, karena ternyata sudah banyak sekali yang dilakukan dan benar-benar mempersiapkan anak-anak ini untuk ya menghadapi dunia kerja yang sangat penuh tantangan ini gitu. Cakep banget. Terima kasih Kak Icul, terima kasih juga sudah nanya. Tim sesnya Andini gimana? Udah ada pemenangnya dari 3 pertanyaan yang aku lontarkan tadi. Nah, coba kita lihat. Diumumin di kolom chat aja kali ya Andini ya? Boleh. Silakan, mau Ingrid yang mau ngumumin boleh, silakan. Nah, kita tunggu ya siapa aja pemenangnya dan nanti akan diumumkan nanti di akhir acara. Pokoknya panitia akan menghubungi pemenang hari ini. Jadi ada 3 orang pemenang. Nah, terima kasih banyak Andini. Aku senang banget. Jadi kalau boleh aku wrap up sedikit apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini. Andini ini bukan hanya sekedar maju untuk membuat
perombakan yang luar biasa gitu, tapi justru melihat dari apa yang sudah dijalankan oleh kepengurusan Initarki yang terdahulu, apa sih yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang memang harusnya diteruskan dan kemudian dioptimalkan. Jadi ini memang hal yang memang harusnya mendapat dukungan dari banyak orang yang mungkin punya visi yang sama dengan Andini dan tim sesnya. Silakan memilih Andini gitu. Good luck buat Andini, dan bagus banget karena semua kayaknya programnya udah banyak yang sudah berjalan juga gitu ya. Jadi ini bukan sekedar program yang awang-awang, belum ada realisasinya. Kayak tadi kan udah ada ekskul socialpreneurship dan Andini sendiri bahkan terjun untuk mengajar juga di situ. Jadi sekarang yang paling penting adalah buat teman-teman semua, alumni, kakak, adik, dan sesama yang seumuran dengan aku, satu angkatan, jangan lupa untuk memastikan diri untuk terdaftar. Jadi kita harus memberikan suara, ajak teman-temannya juga yang lain, karena ini penting banget, your vote matters, karena ini tentunya buat kebaikan kita bersama juga. Dan pilih ketua Initarki dengan e-voting, benar kan ya Andini ya? Iya, benar, e-voting. Kita pakai e-voting, dan nanti akan dipilih juga Dewan Pengawas, dan jangan lupa untuk ikutan acara perkenalan dengan 5 kandidat Dewan Pengawas hari Jumat tanggal 22 April 2022 jam 19.30. Pokoknya pantau aja tuh WhatsApp grup kelas, itu biasanya pasti akan sangat update informasinya, iya kan? Aku juga selalu mengandalkan soalnya ada update apa gitu. Kadang suka lewat aja gitu ya. Jadi pastikan ya sekali lagi teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik untuk terdaftar sebagai pemilih. Your vote counts, every vote matters. Sekarang kita foto dulu sebelum kita sudah menutup acara ini. Silakan, yang mau foto siapa? Biasanya kuncennya kalau nggak Kak Kiki atau mau Ingrid, silakan. Yang lain boleh loh nyalain kameranya. Pakai lipstick, mau touch up dulu juga boleh. Oke, aku hitung, masih diberi waktu. Boleh, mau touch up dulu boleh. Asal jangan catok rambut sih, agak kelamaan ya. Lipstick boleh lah, lipstick boleh, kita tungguin. Oke, botox ini nggak bisa ada botox. Jangan, tetap awet muda Kak, walaupun tanpa botox. Ini ada 4 halaman ya. Oke. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Bentar. Sorry, ini saya bukan kuncen jadinya agak-agak kagok deh. Gak apa-apa, kita tungguin, santai. Baru halaman pertama ya. Mohon maaf. Gak apa-apa. Ingrid mau aku bantu? Oke, bisa. Siapa itu? Tasya. Oh ya, soalnya bantu tadi, ya. Iya boleh. Oke. Silakan Tasya. 1, 2, 3. Halaman kedua ya. Oke. Bentar. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Wah, halaman ketiga masih banyak yang tutup kamera. Nggak mau dibuka dulu? Ayo, boleh. Nggak apa-apa. Hermanda Siregar, Monica Arini, Cika. Ayo, buka. Buka. Putri, buka. Oke, aku foto ya. Tuh, Manda udah buka. Ini nggak ada yang mau buka lagi. Oke, aku foto ya. 1, 2. Yes, Putri. Thank you. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Masih banyak yang tutup juga di halaman terakhir. Udah pakai daster kayaknya deh, Tasya. Iya. Oke. Nggak apa-apa, aku foto aja. 1, 2, 3. Oke. Tuh, Monica bilang sambil cuci piring soalnya. Representatif mungkin menurut Monica. Baik. Terima kasih banyak Andini dan juga tim sesnya Tasya, Zelda, Yuniko, Anggia, Mais. Terima kasih banyak. Ingrid tentunya terima kasih atas pemaparannya hari ini. Mudah-mudahan siapapun yang punya visi dan misi untuk bisa memajukan Initarki tentunya diberikan kelancaran dan kemudahan. Selamat bertanding. Amin.
Amin. Tinggal siapapun yang mendengarkan hari ini silakan diceritakan ke teman-teman lain yang hari ini nggak bisa datang, ya kan? Cerita dong apapun program. Makanya tadi aku pancing dengan pertanyaan ketiga kan, apa program yang paling disukai dan paling nempel di kepala karena paling relatable sama mereka. Silakan diceritakan ke teman-teman yang lain gitu. Jangan lupa diingatkan juga ke teman-teman alumni yang lain untuk memberikan suaranya dengan e-voting nanti. Terima kasih sekali lagi Suster Pauletta, terima kasih Pak Frans, terima kasih Bu Pulin, terima kasih banyak. Sekarang boboknya jangan malam-malam ya. Kita boboknya sekarang sudah mulai siap-siap tidur. Sehat-sehat semuanya. Kita sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Sukses selalu. Terima kasih selalu Andini. Terima kasih. Rifera 71. Terima kasih Suster Pauletta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Suster. Halo Eti. Halo Mbak Vera. Iya, terima Halo kasih. Cika. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Kita semua. Pulin.